Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita duduk bersama di majelis yang dimuliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan terkait masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu menyandarkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah rezeki, kita sandarkan hati kita kepada Allah, bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah jodoh, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lainnya tidak boleh dipalingkan kepada makhluk. Kecondongan hati, tawakal seseorang tidak boleh dipalingkan kepada makhluk. Tidak boleh dia sandarkan kepada nomor-nomor tertentu, kepada hari-hari tertentu. Dia beranggapan sial dengan hari ini, hari itu. Dia menganggap ada angka keberuntungan, ada angka kesialan. Tidak boleh dia tawakal kepada hewan-hewan tersebut, benda-benda tersebut, atau nomor-nomor tersebut. Baik, kemudian jamaah sekalian, yang keempat ini yang belum kita sebutkan, tawakal itu menghalangi kesyirikan. Tawakal menghalangi kesyirikan. Jadi ingat ya, tawakal itu menggantungkan hati hanya kepada Allah. Betul, harapannya itu, tawakalnya, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun salasan. Tatoyur itu adalah kesyirikan, tatoyur itu adalah kesyirikan, tatoyur itu adalah kesyirikan. Kalau bahasa kita, beranggapan sial dengan makhluk tertentu itu kesyirikan. Ya, misalnya tadi ya, yang apa tadi? Yang hari tadi misalnya. Dia tidak mau menikah pokoknya di hari Selasa. Karena kata dia, oh, banyak kecelakaan di situ. Sehingga hatinya terpaut pada itu. Dia maunya di hari lain. Ya. Atau yang sering kita kasih contoh, nomor berapa? Ya, nomor 13. Ya, ini dianggap angka keberuntungan ya. Dianggap angka kesialan, 13. Orang takut dengan angka 13. Sehingga dia betul-betul gantungkan hatinya itu pada angka 13. Kalau sudah 13, oh, sudah sial dia. Sebagaimana dia menganggap ada angka keberuntungan, yaitu angka, misalnya angka 7. Ya, dia gantungkan hatinya pokoknya 7, sampai 77 rezekinya. Nah, ini dia menggantungkan hatinya. Ini masalah hati jamaah sekalian. Ya, kata Nabi SAW tadi, tatoyur, beranggapan sial atau menganggap keberuntungan pada nomor tertentu, pada hari tertentu, pada bulan tertentu, pada tempat tertentu, itu bagian dari kesyirikan yang harus dihindari, ya, tidak boleh dilakukan. Jamaah sekalian, ada tradisi di beberapa daerah itu namanya sedekah laut. Sedekah laut. Jadi membuat, ya, apa namanya? Apa?
Iya. Yang itu kemudian diisi makanan, diisi buah-buahan, diisi ada kepala kambing, kepala sapi juga, atau mungkin 1 ekor sapi juga. Kemudian dibawa ke laut, kemudian ditenggelamkan. Asalnya jamaah sekalian itu tatoyur. Asalnya, yaitu asalnya kalau kita tidak sedekah laut nanti penghuni sana marah. Asalnya demikian. Jadi asalnya syirik kecil. Ya, dia menganggap ada sesuatu yang dikeramatkan. Jadi kata Nabi, tiaratu syirkun, hukum asalnya syirik kecil. Tapi itu bisa menjadi syirik yang besar kalau kita mau ponongo-nongo. Apa ponongo-nongo ya? Nah, itu tadi yang sedekah-sedekah begitu. Datang ke sungai, kemudian bawa sokolo, ya, soko bolong, di atasnya ada telur, kemudian dialirkan. Diberikan kepada arwah-arwah atau nenek-nenek yang diyakini ada di dalam tempat tersebut. Ya, sehingga sekali lagi ini syirik besar, ya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Asalnya syirik kecil, tapi karena dia sudah mempersembahkan sembelihannya, ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan syirkul akbar. Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya inna sholati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, dalam tafsir yang lain ibadahku, kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah, ya, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat tawakal, ya. Ingat ya, selalu ingat tawakal itu menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat tawakal yang pertama, i'timadun 'alallahi i'timadan shadiqan, ya. Menyandarkan hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Menyandarkan hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Ya, pokoknya hatinya hanya kepada Allah. Masalah rezeki, masalah jodoh, ya, masalah kehidupan, masalah kematian, dia tidak pernah risau. Karena dia yakin bahwa yang ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah kematian, masalah kehidupan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab al-ma'dzun fiha, ya, fi'lul asbabi al-ma'dzuni fiha, ya. Melakukan usaha yang disyariatkan, ya, yang disyariatkan. Jadi masalah jodoh misalnya, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mencari jodoh, nah ini tidak bisa. Rezeki juga demikian, rezeki sudah ditetapkan, kamu rezekinya demikian. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk keluar bekerja, mencari nafkah, maka ini bukan tawakal namanya, ya. Sehingga dua syarat ini harus dilazimi jamaah sekalian, ya, menyandarkan hati hanya kepada Allah, kemudian dia berusaha, ya, dia berusaha untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, ada tawakal yang keliru, ya, yang ada di masyarakat kita. Jadi tawakal yang keliru. Yang pertama tawakal tapi tidak usaha. Ya, tawakal tapi tidak usaha. Dia disuruh cari nafkah atau tidak. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia duduk saja di rumahnya, ya, menanti rezeki datang, ya. Kalau anaknya namanya rezeki mungkin, ya, datang anaknya. Tapi kalau rezeki berupa uang, berupa harta datang, ya, maka ini keliru ketika dia mengamalkan hal yang demikian. Jadi dia tawakal tapi dia tidak berusaha. Maka ini keliru.
Dan sebagian kaum muslimin meyakini ini, melakukan atau memahami yang pertama ini. Ketika ingin keluar berdakwah, ditanya bagaimana dengan anak dan istri, maka dia mengatakan, ya saya tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru jamaah sekalian. Tapi kalau dia sisihkan, ya ada uang yang dia berikan kepada anak dan istrinya, maka itu benar, ya tawakal yang demikian. Tapi kalau dia tinggalkan, kemudian tidak ada sama sekali yang diberikan kepada anak dan istri, kemudian kembali dari medan pertempuran, medan jihad, anak dan istrinya sudah meninggal dunia semuanya, ya kemudian binatang ternaknya juga meninggal semuanya. Ini bukan tawakal namanya, ya. Yang kedua, ini kebalikannya, usaha tapi tidak tawakal. Tidak tawakal. Kebanyakannya orang-orang kafir ini berada di sini. Jadi mereka berusaha cari nafkah tapi tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa semua yang nikmat yang didapatkan ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, tawakal dan usaha. Jadi sudah dia gabungkan tawakal dan usaha. Tapi usahanya haram. Usahanya haram. Jadi dia pas keluar rumah, saya yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha untuk mencari rezeki, tapi dengan cara yang diharamkan. Dia korupsi, dia mencuri, ya. Kemudian dia mengambil hak orang lain, maka ini juga dilarang, ya. Ini juga dilarang. 1, 2, 3, ya. Jadi tawakal dan usahanya ini haram. Kemudian yang keempat, ya. Meyakini usaha yang menentukan hasil. Menentukan hasil. Perhatikan yang keempat ini penting sekali jamaah sekali. Ini masalah tauhid, ya. Meyakini usaha yang menentukan hasil. Ya. Pokoknya dia mendapatkan segala sesuatu karena usahanya dia. Tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan semua harta ini yang banyak ini karena usaha saya sendiri, karena ilmu saya sendiri. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan menjadikan Qarun dan seluruh hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada kata-kata yang sering kita dengar jamaah sekalian di sini, seperti usaha tidak mengkhianati hasil. Ini pecahan dari nomor 4 ini. Kalau dia mengatakan demikian, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke nomor 4 ini. Ya, misalnya nulis status usaha tidak mengkhianati hasil. Dia sudah dapat uang banyak, kemudian dia menulis yang demikian. Maka ini keliru, ya. Dia harus meyakini, mungkin dia tulis di sini usaha tidak mengkhianati hasil, insya Allah, ya. Insya Allah. Ada juga kalimat you can if you think, ya, you can. Apa bahasa apa ini? Bahasa Inggris, ya. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Pokoknya dia sandarkan bisanya itu pada pikirannya. Kamu bisa kalau kamu berpikir kamu bisa. Ini juga keliru jamaah sekalian. Ya. Semuanya seorang muslim itu ketika dia berucap maka dia sandarkan semuanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha. Jadi ini tawakal yang keliru, ya. Tawakal yang keliru yang pertama, tawakal tapi tidak usaha. Ya, dia duduk-duduk saja, tidak mau mencari nafkah, tidak mau bekerja, tidak mau cari jodoh, ya. Kemudian yang kedua, usaha tapi tidak tawakal. Dia sudah berusaha tapi tidak menyandarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, tawakal dan usahanya ini haram. Ya, dia sudah bertawakal, dia sudah berusaha tapi usahanya yang diharamkan, dia mencuri, ya, dia korupsi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, meyakini usaha yang menentukan hasil, ya. Jadi perbedaan yang nomor 4 dan nomor 2 ini masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan, ya. Yang nomor 2 ini dia masih meyakini rezeki itu dari Allah, tapi dia tidak mau bertawakal. Dia tidak mau bertawakal. Adapun yang nomor 4, sama sekali dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini kalau orang itu berusaha maka dia pasti berhasil dengan sendirinya. Bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, silakan kita buka tanya jawab dulu. Nomor 3. Iya. Baik. Iya. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Jadi seorang muslim ketika dia bertawakal, ya, maka harusnya dia tidak mencari yang diharamkan, ya Mas. Harusnya begitu. Tapi ternyata nyatanya, ya, kita bisa lihat jamaah sekalian, ternyata tidak demikian. Orang dia kalau di rumahnya mau kemana Pak? Mencari rezeki, ya, untuk anak dan istri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Dia sudah berdoa dari rumahnya. Pas di kantor maka dia melakukan penyelewengan. Dia korupsi, ya, dia mencuri harta orang lain dan seterusnya. Dan ini diantara hal yang terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ini dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya. Jadi dia masih meyakini, tapi dia masih mencari yang diharamkan. Tawakalnya keliru namanya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut sedikit. Kemudian pembahasan hadis yang disebutkan oleh penulis di sini adalah doa ketika keluar dari rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi", kalau orang itu keluar dari rumahnya, faqal, kemudian dia berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Qal yuqalu hina idzin, maka dia akan dikatakan kepadanya, "Hudita, engkau telah mendapatkan hidayah. Wa kufita, engkau telah dicukupkan. Wa wuqita, dan engkau telah diberikan perlindungan." Jadi orang ketika membaca doa ini, dia diberikan hidayah, kemudian dia diberikan kecukupan, kemudian dia diberikan perlindungan. Ada 3 yang didapatkan. Ketika dia sudah ucapkan, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, "Bagaimana mungkin kalian bisa menyesatkan orang yang sudah diberikan hidayah, sudah diberikan kecukupan, dan sudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi doanya, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah", ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya hanya bertawakal kepadanya, la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dibaca terus, ya. Jadi kalau keluar rumah dibaca, ya. Meskipun berkali-kali, ya. Dia keluar dari rumahnya jam 6. Kemudian dia kembali lagi jam 9. Keluar lagi rumah jam 9, baca lagi doa itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian hadis yang disampaikan oleh beliau, hadis tentang masih masalah tawakal, ya. Tentang doa ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur. Yaitu doa, "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika
la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini doa jamaah sekalian dibaca sebelum kita tidur. Dan ini adalah akhir doa yang dibaca. Ya. Panjang ya. Coba antum foto dulu. Jadi foto. Ya, coba foto. Nanti dihafal ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya. Ini doa dibaca yang paling akhir, doa paling akhir. Ya, doa paling akhir. Selain doa ini banyak ya. Bismika Allahumma, ya, bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amutu, ya, ahya wa amutu. Coba perhatikan hadisnya ya, perhatikan hadisnya. Ini dicatat dulu ya. Membaca doa-doa sebelum tidur. Ini doa-doa yang dibaca sebelum tidur. Yang pertama membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya. Kemudian yang kedua membaca ayat kursi. Ayat kursi. Ketiga, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa bunyinya dua ayat terakhir? Amanah Rasul. Amanah Rasul ya? Ya, Amanah Rasul. Sampai fansurna 'alal qaumil kafirin ya. Kemudian membaca doa tidur yaitu bismika Allahumma, ya. Kemudian yang terakhir tadi yang kita bacakan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Walando ya. Ini yang masih muda hafal memang dari sekarang ya. Kalau tidak bisa sampai ke-5 sampai di 4 saja ya. Dan mulai dari sekarang jamaah sekalian perbaiki sebelum tidur karena kita tidur setiap malam. Ya, kalau kita tidak punya wirid, tidak punya doa, terus apa yang kita mau bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak bisa sampai 5, upayakan bisa sampai 4. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian baca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian bismika Allahumma amutu wa bismika Allahumma amutu wa ahya, atau kebalikannya ya, dua-duanya dibolehkan. Jadi yang pertama jamaah sekalian sebelum tidur itu disunahkan berwudu terlebih dahulu. Ya, berwudu dulu. Ya, sebagaimana wudu untuk sholat. Setelah itu ya dia duduk di tempat duduknya, kemudian dia membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Dan dia taruh seperti ini, kemudian dia tiup. Dia tiup, kemudian diusapkan di bagian tubuh yang bisa dia jangkau. Ya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dia tiup, kemudian dia usapkan ke badannya di mana saja yang bisa dia jangkau. Itu hadisnya di atas ya, saya tidak bacakan karena terlalu panjang. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah membaca ayat kursi, ya. Nah, membaca ayat kursi 1 ayat, dan ini dihafal ya, anak-anak yang masih kuat hafalannya dihafal memang dari sekarang ya. Kalau sudah tua itu itu susah menghafal ya. Kadang berasap kepala kalau disuruh menghafal yang panjang-panjang. Jadi hafal memang dari sekarang ayat kursi. Ya. Dan orang kalau menghafal di usia belia, usia kecil, maka hafalannya akan kuat insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, membaca 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, ya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah maka itu sudah mencukupi dia, ya. Jadi dari amanah Rasul ya, amanah Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian yang keempat membaca doa bismika Allahumma, ya, di sini yang saya sebutkan amutu wa ahya dulu ya. Ini dibolehkan ya, ini boleh amutu dulu kemudian wa ahya. Dari sahabat Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, ini juga dari sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza
awa ila firashihi, apabila mau tidur, qal bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi ahya wa amut. Ada yang sering saya dengar bismika Allahumma apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya tidak tahu yang wa bismikanya ya, bismika keduanya ya. Ya, yang saya tahu yang ini, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ya. Jadi bismika Allahumma ahya wa amut bisa, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, amutu wa ahya juga dibolehkan ya. Dibolehkan. Antum pilih saja salah satunya ya. Kalau misalnya yang tadi bismika Allahumma amutu wa bismika bismika Allahumma ahya wa bismika amut, coba dicari redaksinya lagi ya. Kalau misalnya ada, silakan diamalkan. Kalau tidak ada, cari yang ada ya. Jadi jangan amalkan yang tidak ada landasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah membaca doa ini doa yang paling terakhir. Ya, doanya panjang memang ya, dan dituntut seorang untuk menghafalnya. Ya, dihafal, tapi keutamaannya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal maka dia meninggal di atas fitrah. Ya, dia meninggal di atas fitrah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kirim di grup dakwah ya. Doanya agak panjang memang, tapi berusaha untuk dihafal jamaah sekalian. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian. Ini masih panjang pembahasan terkait masalah tawakal ya, tawakal kepada Allah. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas masalah kisah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminjamkan uang 1000 dinar kepada temannya ya, karena dia bertawakal kepada Allah. 1000 dinar itu kalau dikonversi dengan rupiah, 1 dinar 4 gram ya. 4 kali 1000 berarti 4.000. 4.000 kali 1 gram berapa rupiah? 1 juta lebih sekarang, berarti 4.000 kali 1 juta berapa itu? Berapa? Berapa? 1 M ya. 4 M. Ya, nanti kita bahas hadisnya, orang meminjamkan 4 M ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya Mas kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.